Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config siang malam. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Untuk kalian yang baru ingin menginstalnya, kalian bisa ikuti tutorial ini. Bagi yang sudah menginstalnya, kalian tinggal download saja config-nya dan langsung saja pasang config-nya. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam-nya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke baiklah, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Di sana ada dua versi untuk Gcam-nya ya, yaitu versi R17 dan R18. Bagi kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, saya sarankan kalian mendownload yang versi R17 saja. Setelah itu kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Karena di beberapa device ada yang tidak cocok untuk versi Gcam LMC R18 ini ya, seperti Redmi Note 11 dan Redmi Note 12. Walaupun sudah diaktifkan mode AWB-nya, tetap saja hasilnya hijau. Oke, untuk bagi yang belum paham cara aktifkan AWB-nya atau sudah diaktifkan masih saja hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke baiklah, mungkin cukup sampai di situ penjelasannya. Sekarang kita install aplikasi Gcam-nya. Saya di sini menggunakan R18 ya. Oke, kita install. Nah, karena saya sudah menginstalnya di sini, jadi saya batalkan saja. Untuk kalian yang baru ingin menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah kalian install aplikasi Gcam-nya, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam LMC-nya. Oke, ini dia, kita buka. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu akan meminta perizinan seperti ini ya. Kita izinkan saja aksesnya saat aplikasi digunakan. Pilih yang paling atas. Oke, kita izinkan. Oke, jika sudah, setelah itu kalian tekan done. Nah, untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini, lalu pilih more setting. Setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Berguna untuk apa? Untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Nah, jika sudah tersimpan, kalian bisa langsung keluar dari aplikasi Gcam-nya dan langsung masuk ke aplikasi ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya siang malam by Tekno Gadget Official. Kita ekstrak, lalu kalian masukkan password-nya. Untuk password ada di dalam video ini ya, akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke baiklah, jika sudah kalian masukkan password-nya langsung saja kita tekan OK, maka config berhasil terekstrak. Dan setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda. Untuk format yang pertama yaitu format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto maupun yang YUP. Dan jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level full atau level 3, kalian bisa download aplikasi kamera 2 API Proof yang ada di Google Play Store. Nanti kalian tinggal buka aplikasinya dan kalian cek sendiri. Di atas itu biasanya keterangannya level full atau level 3. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai terlebih dahulu satu persatu. Kita tahan.
Lalu setelah itu kalian pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk. Lalu kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, langsung saja kita paste. Nah, jika sudah kalian paste config-nya di dalam folder LMC 8.4, kalian bisa langsung keluar dan langsung masuk ke aplikasi Gcam untuk memasang config-nya. Oke, di sini untuk memunculkan config sangat gampang sekali. Kita tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini. Kalian ketuk, maka config akan muncul. Oke, kita ketuk dulu. Nah, config sudah muncul dan langsung saja kita cari config-nya. Karena di sini level kamera 2 API saya level 3, saya memakai device Poco X3 NFC, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya, siang dan malam YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, baiklah, sekarang kita review di mode kamera. Kita matikan mode Leica-nya terlebih dahulu. Oke, baiklah, sekarang ini dia rinciannya. Kita tes di objek outdoor terlebih dahulu, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu. Baik, selesai, dan ini dia hasil dari config siang dan malam by Tekno Gadget Official. Untuk warnanya di sini sedikit cenderung agak natural ya, namun tetap terlihat kontras atau berwarna. Untuk bagian langit juga natural warnanya, exposure-nya merata, detail yang dihasilkan pun cukup baik ya, tidak terlalu over. Sekarang kita coba ke mode potret langsung. Dan ini dia rinciannya, face retracing kita buat alami ya. Oke, baik, kita tes Leica nonaktif, kita tap, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Seperti apa hasilnya, kita tunggu saja. Oke, kita tunggu. Siap, dan ini dia hasil dari config siang dan malam by Tekno Gadget Official di mode potret. Untuk warna kulit atau warna kulitnya cukup natural ya, tidak ada kemerah-merahan di sini, tetap kontras, dan untuk detail yang dihasilkan pun cukup baik dan bokehnya pun rapi. Config ini tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap karena ini cocok untuk siang dan malam. Untuk bayangan yang dihasilkan pun cukup jelas ya, detail. Oke, sekarang kita coba zoom. Nah, ini dia detail sekali. Baik, sekarang kita coba ke mode Leica aktif ya. Kita kembali terlebih dahulu, kita aktifkan Leica-nya. Oke, seperti apa hasilnya? Baik, ini dia rinciannya. Kita buat full ya untuk rasionya. Oke, kita tes ke objek outdoor terlebih dahulu dengan objek human ya. Baik, kita lihat detail rinciannya. Oke, ini dia rinciannya. Sekarang kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Ini main di mode kamera ya, Mas Yan. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Baik, selesai, dan ini dia hasil dari mode Leica aktif di config siang dan malam untuk objek human dan di mode kamera biasa ya. Untuk di Leica aktif ini seperti ada vignette-nya ya, cerah di tengah namun agak sedikit cenderung gelap di sisi bagian sudut-sudut foto. Oke, kurang lebih seperti ini hasil di mode kameranya. Baik, sekarang kita tes ke objek outdoor tanpa human ya. Oke, ini dia, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai, dan ini dia hasil dari config siang dan malam by Tekno Gadget Official di mode kamera di objek outdoor. Keren sekali untuk warnanya, detailnya mantap, seperti ada ciri khas saber. Namun di sini tidak aktif ya untuk sabernya, karena jika kita aktifkan saber, maka di beberapa device itu tidak akan support seperti device MediaTek. Oke, untuk hasilnya keren sekali, warna langitnya natural, awannya sangat smooth, dan detail yang dihasilkan pun cukup merata, dynamic range-nya sangat luas. Baik, sekarang kita coba di mode potretnya. Oke, baiklah, sekarang kita sudah berada di mode potret, dan ini dia rinciannya ya, masih seperti yang tadi, yang pertama. Oke, baik, kita fokuskan ke objek humannya, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu saja.
Selesai. Dan ini dia hasil dari config siang dan malam by Tekno Gadget Official di mode potret. Oke, untuk Leica aktif ini lebih cerah ya untuk warnanya, namun cerahnya hanya di titik tengah saja. Untuk di sudut-sudut fotonya sedikit agak gelap seperti ada pigment, wajar karena ini Leica aktif. Kurang lebih seperti itu. Dan jika kalian ingin foto di malam hari, saya sarankan kalian menonaktifkan mode Leica-nya supaya hasilnya itu lebih merata ya, tidak ada titik putih di tengah atau kontras berlebihan. Oke, baik, kita tes kembali, masih di mode potret. Kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, masih di Leica aktif ya, dan rinciannya sama seperti awal tadi. Namun kita tes di tempat yang sedikit agak redup. Baik, kita lihat hasilnya seperti apa, dan ini dia hasilnya. Oke, keren sekali untuk hasilnya. Warna hijaunya tidak terlalu over saturasi, dan di warna kulit sangat natural, aman. Untuk bokeh yang dihasilkan pun cukup rapi, detailnya mantap, dan tidak terlalu over kontras atau kecerahannya di sini cukup pas ya, tidak cerah seperti config-config sebelumnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Digicam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config siang dan malam. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.